الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Melanjutkan pelajaran Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, dan kita memasuki penjelasan dalil-dalil tentang iman itu berkurang sebagaimana ia bisa bertambah. Berkata Syekh hafizahullah rahimahullah taala, min adillati nuqsanil iman, termasuk dalil yang menunjukkan berkurangnya keimanan pada diri seorang hamba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. Bid'a ini menunjukkan sebuah hitungan. Hitungan antara 3 hingga 10, yakni 70 cabang lebih. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling afdal dari cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah merupakan cabang dari keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan bahwa iman itu memiliki banyak cabang, di mana seorang hamba semakin banyak dari cabang-cabang keimanan yang dia tegakkan, yang dia amalkan, maka tentu semakin bertambah keimanannya. Dan semakin banyak yang dia tinggalkan, maka akan semakin berkurang keimanan tersebut. Sebagaimana cabang-cabang keimanan atau amalan-amalan yang mengandung iman tersebut pun berbeda-beda kondisinya. Ada yang lebih utama daripada yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Maka ini menunjukkan bahwa amalan-amalan yang dengannya seseorang bertambah keimanannya pun bertingkat-tingkat, berbeda antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat sebuah kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila ia tidak mampu, maka dia mengingkarinya dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dan apabila juga dia tidak mampu dengan lisannya, maka dia mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan pengingkaran terhadap hati itu adalah merupakan bentuk keimanan yang paling lemah. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga menerangkan bahwa dalam mengingkari kemungkaran, ketika terjadi sebuah kemungkaran, itu terletak dari kekuatan dan kelemahan iman seorang hamba. Yang tertinggi apabila seorang mampu, apabila dia mengingkari kemungkaran berdasarkan dhawabit syar'iyyah, ketentuan-ketentuan di dalam syariat. Maka dia ingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya. Dan
dengan tangan itu lebih baik. Lebih dianjurkan menunjukkan kekuatan iman apabila dia melakukannya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat. Yang rendah dari itu adalah mengingkari dengan lisan. Yang lebih rendah lagi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan keimanan yang paling lemah, yaitu dia hanya memiliki kemampuan untuk mengingkari dengan hatinya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if. Seorang mukmin yang kuat, yaitu kuat imannya, yang menyebabkan kuatnya di dalam melakukan amalan saleh, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Yang menjadi syahid apa yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah, yang kuat imannya dan yang lemah imannya. Wa fi kullin khairun, dan pada setiap kaum mukminin ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau untuk mencari hal-hal yang memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billahi wa la ta'jiz, dan hendaknya engkau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kamu menjadi seorang pemalas. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, dan jangan engkau mengatakan apabila ada sesuatu menimpamu, engkau mengatakan kalau seandainya aku melakukan ini, tentu yang terjadi adalah ini dan itu. Walakin qul, namun ucapkanlah qadarullah atau qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itulah yang terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya law itu membuka amalan syaitan, menyebabkan seorang terseret oleh syaitan yang menyebabkan dia terjatuh dalam penyimpangan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan dalil-dalil tentang penambahan iman. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu, aku tidak melihat, min naqisati aqlin wa din, dari para wanita yang memiliki kekurangan akal dan kekurangan agamanya, yaitu kekurangan iman, adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna, yang mana mereka itu lebih mampu untuk menghilangkan, melenyapkan akal seorang lelaki yang kokoh daripada salah seorang kalian, wahai para wanita. Maka ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dahsyatnya fitnah wanita, bahwa wanita yang meskipun dia memiliki kekurangan dari sisi akalnya, dari sisi agamanya, namun dia mampu menundukkan seorang lelaki yang memiliki kekuatan dan kekokohan. Qulna, maka para wanita itu bertanya, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah, apa yang menunjukkan kurangnya agama kami, maksudnya kurangnya iman kami dan akal kami, wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hal yang menunjukkan kurangnya akal seorang wanita, demikian pula agamanya. Alaysa syahadatul mar'ati mithla syahadati atau mithla nisfi syahadati rajul, bukankah persaksian seorang wanita itu sepadan dengan separuh persaksian seorang lelaki? Ini dalam persaksian, satu laki-laki itu sebanding dengan dua wanita. Berarti untuk satu wanita separuh lelaki. Qulna bala, maka para wanita menjawab, iya, memang demikian. Qala fadzalika min nuqsani aqliha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan kekurangan akalnya. Lalu kata beliau, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, lalu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah seorang wanita apabila ia mengalami haid, maka dia tidak mengerjakan sholat dan tidak pula berpuasa. Qulna bala, maka para wanita itu menjawab, iya memang demikian. Qala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadzalika min nuqsani diniha, itu menunjukkan kekurangan agamanya, kekurangan imannya. Sebab ketika di masa haid dia meninggalkan sholat, tidak diperbolehkan baginya sholat, tidak diperbolehkan baginya berpuasa. Demikian pula ketika ia di masa nifas, tidak diperbolehkan baginya sholat dan berpuasa. Itu menunjukkan kekurangan yang terdapat pada agamanya, yaitu keimanannya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.